Oh, jadi itu cinta segitiga kali ya? Antara motor, handphone, sama ini, intercom yang di helm ya? Berarti kalau teman-teman punya ide dan pengen emang mencari misalnya kayak Honda Vario gitu ya bro ya, atau Scoopy, pengen ada fitur rootsync juga, silakan komentar di bawah ya. Jadi memang Honda dan networknya itu tidak main-main. Kami sangat serius berusaha menjawab dan memberikan yang terbaik ke konsumen, baik dari sisi unit produknya maupun layanan kita. Dan kita sekarang sudah bersama Bapak Ahmad Muhibudin. Muhib aja ya bro. Siap. Pak Muhib dari Honda. Selamat datang di podcast Autorider, Pak Muhib. Selamat datang, senang sekali nih. Terima kasih Tempatnya sudah keren. mampir ke Ramo Podcast kita. Ya. Dan senang sekali ada tim dari Honda di sini buat ya kita pengen tahu sedikit lah behind the story-nya Honda saat ini nih seperti apa gitu kan. Kita menarik nih ngobrol-ngobrol nih. Jadi bro, kita pengen tahu sebenarnya ya, kalau kita perhatiin nih di beberapa motor Honda yang terbaru ya kan, itu ada fitur yang cukup menarik yang berkaitan sama konektivitas handphone tuh. Ya kan sebenarnya tuh seberapa penting sih bro fitur ini bro, sehingga Honda tuh berkeputusan untuk oke, kita tanamkan fitur ini ke motor kita. Ya. Jadi connectivity itu kan saat ini bisa kita sebut sedang hype, sedang menjadi tren. Ada permintaan market, konsumen butuh itu. Kami kembangkan produknya, kami develop, akhirnya inilah produk-produk Honda yang menggunakan RoadSync. RoadSync, jadi namanya RoadSync ya? RoadSync. Honda RoadSync. Honda RoadSync. Jadi sebenarnya fitur itu memang sudah dikembangkan Honda di motor-motornya ya sebenarnya ya. Jadi tinggal nunggu aja fitur itu datang ke Indonesia. Ya. Oh, berarti ini memang era digital yang memang sudah nggak bisa kita bendung lagi ya. Betul. Kita berusaha memenuhi ekspektasi konsumen, bagaimana mereka bisa connect dengan motornya kan itu. Kayaknya kalau kelihat saat ini ya, tren masa kini, orang tuh lebih mending ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone gitu kali ya. Boleh. Bisa. Jadi kalau dengan adanya handphone, ponsel pintar di tangan dia bisa terkoneksi dengan motor, jadi aktivitas yang biasa dilakukan pada saat sehari-hari itu tetap bisa dilakukan pada saat naik motor juga. Betul. Berarti gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan sama fitur RoadSync ini, bro? Jadi RoadSync itu memberikan kemudahan buat pengendara sepeda motor Honda. Apa aja yang bisa dilakukan? Misalkan pertama telepon. Oh, telepon. Oke. Telepon. Yang kalau kita biasa naik motor ada telepon, mau nggak mau harus minggir dulu ya? Ya. Kalau dengan RoadSync tinggal pencet tombol, ting. Oke. Nyambung. Oh, jadi ya tetap masih bisa jalan sambil berkomunikasi. Yes. Ya. Telepon. Terus kemudian navigasi. Oh, oke. Berarti kalau butuh maps, kita bisa sambil dengerin. Ya. Atau sambil lihat juga apa? Sambil. Jadi di ini kita di dalam helm kita kalau kita pakai communicator ada arahan tuh. Oke, jadi ada kanan kirinya segala macam. Dan tampil juga ya berarti ya? Selain itu di speedometernya juga kelihatan tuh. Kelihatan ya? Kanan kiri. Kayak waktu kita coba di Bali itu ya? Yes. Dan nggak ada yang nyasar kan? Yoi. 100 meter belok kiri. 100 meter belok kiri. Diarahin sama mbak-mbaknya itu ya? Iya. Nah, kalau untuk bisa mengakses fitur itu ya, berarti itu harus ada aplikasi khusus buat di handphone-nya. Nah, kita download dulu aplikasinya, kemudian kita konekkan dengan motornya, dan handphone tentunya. Oh, jadi itu cinta segitiga kali ya? Antara motor, handphone, sama ini, intercom yang di helm ya? Karena itu bisa bekerja dengan maksimal. Bisa sih, tanpa ini bisa, tapi kan hanya tampak mata aja bahwa aja. Memang ada notifikasi, udah telepon masuk, pesan juga bisa ya mungkin ya? Pesan juga bisa. Jadi memang supaya fitur ini maksimal, sebaiknya memang pasang intercom ya di helm ya bro ya? Baiknya begitu, ya kan? Biar maksimal. Dan sekarang kan intercom kan ya sih, banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Mulai dari yang
top grade-nya Yes. sampai yang terjangkau pun ada Iya. ya sebenarnya ya. Karena memang intercom itu akan membuat perjalanan kita semakin menarik, bro. Kenapa? Karena salah satu manfaat dari si Rodsync itu, kita bisa mendengarkan musik. Oh, bisa kontrol musik. Yes. Nah, aplikasinya ada beberapa berarti ya untuk musik ya. Kan di handphone ada beberapa aplikasi tuh. Itu bisa dipilih berarti ya. Silakan pilih tergantung biasa pakai yang mana kan. Oh, ada gitu. preferensi masing-masing kita kan. Oh, berarti pada saat install aplikasi Rodsync itu, dia akan nanya ya, Ya. aplikasi musik yang memang favoritmu apa ya gitu ya. Misalnya kalau yang di iOS apa gitu ya. Iya. Di Android apa. Ini Yes. tersedia buat kedua OS itu kan? Tersedia Android sama itu untuk ya? Android sama Oke, berarti tinggal itu dan gratis lagi aplikasinya ya. Berarti ya kalau udah beli motornya tinggal download aplikasinya, jalan kita. jalan. Dan gue setuju banget kalau memang di helm tuh sebaiknya pasang intercom ya. Ya. Dibanding pakai entah itu earbuds atau TWS ya. Karena kalau pakai earbud atau TWS itu surrounding kita suaranya itu Ya, betul. Nggak masuk. Ada noise cancellation betul. ya. Jadi ada noise cancellingnya sehingga suara sekitar itu ambience-nya malah justru nggak kedengeran Ya. ya, karena musiknya terlalu kencang. Betul. Betul. Setuju kalau itu. Jadi harus tetap cari aman ya, Bro ya. Tetap. Itu Tetap nomor cari satu aman. itu. Nomor Satu hati dong. Satu hati. Nah, kalau apa Rodsync ini ada di model apa aja sekarang, Bro? Kita Yang pasti Rodsync yang baru itu, ya? Yang baru-baru. Kemarin ya? Yang terakhir kan kita ada di EDV. Honda ADV 160 yang baru launching kemarin. Betul. PCX. Honda PCX. Terus CUV Rodsync juga ada Oh, motor yang listrik kita. elektrik ya? Yang EV kita. Terus kemudian juga di beberapa big bike kita. Oh, kalau big bike rasanya apa udah banyak tuh ya. Udah banyak kan? Dan memang itu diturunkan dari big bike sebenarnya. Ya, benar. Nah, kalau big bike ya kemarin kalau kita lihat ada di Africa Twin, ada di Rebel 1100. Jadi kita senang banget sih memang ini adalah fitur yang biasanya ditaruh di big bike, tapi sekarang sudah bisa diakses di motor-motor yang konvensional, matic-matic yang ada Ya. di kita ya. Betul. Seru juga nih. Tapi kira-kira ya bro ya, itu apakah nanti ada model-model lain selain yang mungkin sekarang kan kalau kita lihat Honda PCX sama ADV itu harganya 30, hampir 40, 41 gitu ya. Apakah nanti akan bisa diakses di model-model yang lain yang lebih terjangkau gitu lah? Ya tidak tertutup kemungkinan, tapi sejauh ini kami masih berfokus dulu Rodsync ini ke beberapa model yang sudah ada tadi. Oh, oke. Ada CUV Rodsync, IDV Rodsync, dan PCX Rodsync. Nextnya kita lihat lah. Berarti kalau teman-teman punya ide dan pengen emang mencari misalnya kayak Honda Vario gitu ya bro ya, atau Scoopy, pengen ada fitur Rodsync juga, silakan komentar di bawah ya. Soalnya Honda pasti melakukan riset itu ya. Iya. Ya kan? Kita pasti Jadi, ada riset. ada mendengarkan suara konsumen Betul. juga dong, ya kan? Nah, kira-kira nih motor-motor itu ada dong di IMOS ini. Ada dong, kalau di IMOS ada dong. Ada di Jadi IMOS. Honda ADV itu juga hadir di sini dan Honda PCX juga ada, Betul. Honda CUV CUV juga ada. juga Ya? ada. Ada ya. Jadi bisa dicoba di sini langsung. Betul. Dan tadi kalau kita lihat di booth itu udah dinyalakan Rodsync-nya itu. Jadi Ya. kelihatan lagi dia navigasi kanan kiri, bisa diakses juga ya. Betul. Berarti ada tombol khusus di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada tombol khusus buat mindah-mindah fitur yang ada di situ. Asik, mantap nih. Nah, kalau gitu ada lagi nggak hal-hal menarik yang ada di IMOS ini, di booth-nya Honda? Di IMOS itu sebenarnya sangat menarik ya. Kita berusaha menampilkan semua line up produk kita. Kita bagi beberapa zonasi. Ada big scooter, ada fashion, juga ada motor-motor yang sportnya kita gitu. Ada semua gitu. Jadi barangkali ada yang di sekitar Jabodetabek ingin melihat dari dekat Rodsync dan unit motor yang lain, silakan. Nanti akan ada penjelasan lebih detail. Kalau mau tes ride, Oh ada? ada juga bisa. Di belakang? Di belakang. Ada berapa motor di tes ride? Ada beberapa motor termasuk IDV yang terbaru kita. Oh, yang ada fitur Rodsync-nya. Yes. Jadi bisa sambil nyobain, ngeliatin di speedometer tuh gimana sih pada saat jalan ya. Jadi bisa ngerasain, oh kalau memang nanti tertarik untuk meminangnya bawa ke rumah, nah bisa tuh. Gitu. Seru juga ya sebenarnya ya. Ada juga ini bro, ada beberapa sales program yang hanya ada di IMOS. Oh gitu? Hanya ada di IMOS. Apa aja contoh? Beberapa misalkan tenor yang bisa di spesial tenor. ya, spesial.
terus kemudian ada beberapa diskon termasuk unit EM1 kita. Nah, itu ada diskon sangat spesial. Oh ya? Start from 22 juta. Oh, harganya jadi 22 juta? Nah. Wah, menarik juga itu sebenarnya. Jadi ya nggak jauh-jauh beda sama Scoopy ya? Ya. Ya. Tapi elektrik ya? Nah, EV. Jadi, nah ini menarik soal EV nih bro. Boleh kasih gambaran sedikit nggak bro? Kira-kira Honda tuh memandang EV itu gimana di Indonesia ini bro? Ya, EV ini kan memang sebuah tren ya, dan kami melihat EV ini sebagai sebuah opportunity yang harus kita jawab, kita manfaatkan, kita tantang. Ada tantangan dari luar, ada challenge bagaimana Honda menyikapi kebutuhan motor EV. Dan kami sejak 2023 sudah hadir di Indonesia. Pertama dengan Honda EM1, kemudian setahun berikutnya kira-kira kita hadir dengan 2 produk langsung, Icon E sama CUV. Dan ada beberapa dealer juga yang sudah siap e-shop ya? Yes. Jadi memang Honda dan networknya itu tidak main-main. Kami sangat serius berusaha menjawab dan memberikan yang terbaik ke konsumen, baik dari sisi unit produknya maupun layanan kita. Ada 1.200 e-shop dengan tenaga penjualan yang khusus kita siapkan untuk bisa melayani dan menjelaskan fitur-fitur yang ada di sepeda motor Honda. 1.200 tuh yang sudah dan established sekarang ya? Yang pasti ada after sales services-nya. Oh, berarti dipisahkan dari yang apa? ICE, motor bensin ya? Jadi kalau ada sewaktu-waktu butuh bantuan kita, ada tim yang siap membantu. Jadi tidak perlu takut macet di tengah jalan, kehabisan baterai di tengah jalan, kira-kira begitu. Kita berarti full service ya full sebenarnya. Service. Kami ingin memberikan sebuah kondisi yang peace of mind, yang nyaman, tenang, nggak perlu khawatir kalau mereka menggunakan sepeda motor listrik Honda. Siap. Jadi kalau baterai habis pun itu ada layanannya ya waktu itu ya. Kita pernah nyobain tuh di Jogja tuh. Jadi ada yang bisa nganterin baterai ya. Kayak pinjem baterai gitu ya. Wah, lucu juga. Thank you banget ya bro. Udah sharing-sharing bareng kita. Jadi teman-teman itu tadi sedikit latar belakang di balik Honda. Kenapa mereka menghadirkan fitur-fitur terbarunya di Indonesia saat ini. Kita tunggu saja apa saja yang ingin dibawa Honda ke Indonesia ya. Thank you ya bro. Thank you, jangan lupa mampir ke booth-nya Honda di IMOS 2025 mulai hari ini sampai hari Minggu besok. Sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28. Thank you ya bro. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Buat Anda yang ingin tanya-tanya mengenai Honda, boleh komentar di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu Mas Muhib lagi. Atau mungkin teman-teman dari Honda lain yang bisa kita ajak ngobrol. Gitu kan. Nanti kita hadirkan lagi di podcast kita di Ramo Podcast ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast kita yang lain. Dah.